Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 AK3 akan mempresentasikan tentang dampak perkembangan iptek dari berbagai bidang. Iptek. Apa itu iptek? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun pengembangan di bidang teknologi itu sendiri. Adapun dampak positif iptek di bidang pendidikan. Yang pertama, mudah mengakses informasi yang dibutuhkan untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, membuat berbagai hasil penelitian yang dipublikasikan dalam internet akan mudah digunakan oleh orang lain di seluruh penjuru dunia dengan cepat. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, adanya media massa dan media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pusat pendidikan. Yang kelima, adanya e-learning yaitu inovasi di bidang pendidikan berbasis teknologi yang memudahkan proses belajar mengajar. Yang keenam, proses pembelajaran tidak harus dengan tatap muka. Selanjutnya, adapun dampak negatif iptek di bidang pendidikan. Yang pertama, sistem administrasi suatu lembaga pendidikan dengan teknologi dapat menimbulkan kebocoran data siswa maupun tenaga pendidik. Yang kedua, pola pikir anak seperti menonton televisi melatih anak untuk berpikir pendek dan memiliki daya konsentrasi yang rendah. Yang ketiga, orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Yang keempat, banyak hal yang tidak pantas untuk dikonsumsi siswa. Dan yang kelima, memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dan negatif di bidang ekonomi. Berikut adalah dampak positif ilmu pengetahuan teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama, teknologi memudahkan kegiatan produksi. Contohnya mesin vendor makanan berbasis touchscreen pada penjual es krim. Yang kedua, memudahkan pemasangan iklan, sehingga memudahkan juga kegiatan promosi dan pengenalan produk kepada masyarakat luas. Yang ketiga, adanya e-commerce yang memudahkan pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, adanya e-banking memudahkan segala transaksi. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Berikutnya, ada dampak negatif ilmu pengetahuan teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama, dengan jaringan yang tersedia seperti sekarang, terdapat beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online. Yang kedua, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, adanya generasi yang secara mental mengalami kemerosotan, seperti perilaku konsumtif, boros, dan bermental instan. Yang keempat, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online. Yang terakhir, ada resistensi membeli secara online. Selain di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi juga memberikan dampak positif dan negatif di bidang informasi dan komunikasi. Adapun dampak positif ilmu pengetahuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi adalah yang pertama, semakin mudahnya berinteraksi antar sesama, bahkan dengan orang yang jaraknya sangat jauh sekalipun. Yang kedua, semakin mudahnya mengakses dan mendapatkan informasi. Dengan adanya internet, kita bisa mengakses informasi dimanapun dan kapanpun selama memiliki akses internet. Yang ketiga, semakin mudah dalam berbelanja. Dengan adanya situs belanja online, memudahkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi tanpa harus bertemu.
Yang keempat, semakin banyak dan mudah sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, semakin efektif dalam penggunaan waktu. Adapun dampak negatif ilmu pengetahuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi adalah yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, menurunkan prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Yang ketiga, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang keempat, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang kelima, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Yang keenam, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang terakhir ada cyberbullying. Dampak positif di bidang budaya, yaitu ada 4. Yang pertama, untuk masyarakat bisa berpikir modern. Yang kedua, agar masyarakat bisa memahami keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme dunia. Yang ketiga, bisa menumbuhkan sikap toleransi masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun ketergantungan pendidikan. Yang keempat, sektor pariwisata semakin berkembang. Dan selanjutnya ada dampak negatif di bidang budaya. Yang pertama, gagal memahami modernitas hingga berperilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja akibat tayangan televisi atau media massa lainnya. Yang kedua, mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat atau budaya luar hingga melupakan budaya lokal. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme, konsumtif, dan materialis. Yang keempat, budaya lokal dianggap tradisional dan harus segera ditinggalkan. Selanjutnya, ada dampak positif di bidang kesehatan. Yang pertama, adanya aplikasi kesehatan ini memudahkan pasien untuk konsultasi dengan jarak jauh, namun hanya untuk penyakit ringan. Yang kedua, teknologi daur ulang sampah yang semakin membaik akan menciptakan lingkungan yang bersih. Yang ketiga, adanya berbagai alat untuk menggantikan organ manusia yang rusak. Hal ini dapat membantu manusia untuk bertahan hidup lebih lama. Yang keempat, masyarakat dapat mengakses informasi seputar kesehatan. Dan ada dampak negatif di bidang kesehatan. Yang pertama, resiko terjadinya penyakit baru. Penggunaan alat-alat canggih menyimpan resiko yang mengancam kesehatan. Misal, pada laboratorium diagnostik dengan radiasi yang tinggi. Kedua, pemberitahuan yang kurang tepat. Perkembangan TI membuat mudahnya transfer informasi, namun tidak menutup kemungkinan pemberitaan tersebut tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kesalahan persepsi. Informasi banyak disampaikan melalui media, tetapi setiap orang belum tentu memiliki pemahaman yang sama. Hal ini yang menyebabkan persepsi sehingga esensi penyampaian informasi tidak dapat diterima. Yang terakhir, biaya yang mahal. Dampak positif bidang politik. Pertama, adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Contohnya dengan e-government. E-government adalah teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Kedua, dapat tersampainya informasi dan berita mengenai politik individu atau kelompok secara cepat. Ketiga, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara.
Keempat, memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Kelima, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Hubungan dengan suatu negara mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kedua belah pihak. Dampak negatif bidang politik. Pertama, timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. Masyarakat menginginkan ruang kebebasan, berekspresi, dan berpolitik. Masyarakat yang pada saat yang sama telah mengalami proses depolitisasi dari negara yang otoritarian. Dengan kata lain, demokratisasi telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi tumbuhnya kesadaran berpolitik dan berdemokrasi. Kedua, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Ketiga, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tiraini minoritas. Keempat, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Kedua hal tersebut merupakan tindakan kekerasan atau ancaman bagi kehidupan keberagaman. Sikap dalam menghadapi perkembangan iptek diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Kedua, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Ketiga, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama dalam menghadapi kepentingan negara-negara maju. Keempat, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Kita memiliki hak asasi yang sama sejak dilahirkan ke dunia, karena manusia terlepas dari perbedaan ras, gender, latar belakang, hingga agama adalah setara. Kelima, terbuka dalam berinovasi dan perubahan. Semakin terbuka seseorang terhadap suatu inovasi, semakin besar pula perubahan yang mungkin terjadi.